Semua, kali ini Tante akan menceritakan sebuah film yang berjudul 30 Days of Night yang keluar di tahun 2007 dan dibintangi oleh Josh Hartnett. Film ini merupakan film horor thriller yang berlatarkan sebuah kota kecil di Alaska bernama Barrow yang diserang oleh sekumpulan vampir ganas pada saat kota itu mengalami 1 bulan tanpa sinar matahari. Mungkin ini berkaitan dengan letak geografis Alaska ya teman-teman Tante semua. Baiklah, cerita dimulai dengan kemunculan seorang pria misterius di tengah hamparan badai salju sedang berjalan sendirian menuju ke kota. Siapa pria misterius ini? Nanti akan Tante ceritakan. Scene berpindah memperlihatkan sheriff kota Barrow yang bernama Eben Oleson dan rekannya Billy menemukan semua jaringan satelit yang ada di kota telah diputus dan dibakar oleh orang tak dikenal. Oh iya teman, di kota ini sudah menjadi tradisi bahwa pada saat bulan tanpa matahari ini datang, sebagian besar penduduk kota mudik meninggalkan kota, sehingga menyisakan hanya sedikit warga yang menetap di kota ini. Tapi tentu saja, sheriff kota Eben Oleson dan rekan-rekannya menetap di kota untuk menjaga keamanan kota. Pada waktu Sheriff Eben di perjalanan kembali setelah menemukan jaringan satelit yang diputus tadi, mantan kekasihnya Stella menelepon meminta bantuan Eben untuk menjemputnya, karena mobilnya mengalami kecelakaan kecil pada saat menuju bandara untuk mudik. Karena Eben sedang dalam perjalanan memeriksa persiapan kota untuk menghadapi bulan tanpa matahari, Eben pun meminta rekannya Billy untuk menjemput Stella. Lalu Eben pergi ke tempat salah satu warganya yang ternyata menemukan bahwa pipa gas kota dan sarana helikopter kota juga telah dirusak. Secara ini kan Alaska ya teman tante, jadi sarana keluar masuk kota itu terbatas. Jadi kalau jaringan satelit, listrik, gas, dan prasarana helikopter rusak, kebayang dong gak ada lagi alat bantu warga untuk komunikasi dan keluar kota. Scene berpindah ke pinggiran kota tempat sarana pembangkit listrik kota itu, yang dijaga oleh seorang pria bernama Gus. Gus mendengar suara dari luar tempatnya, sehingga dia pun keluar untuk memeriksa. Ketika Gus sampai di luar, tiba-tiba sekelompok vampir mengelilinginya dan memangsanya dengan sadis. Serem banget adegannya, teman tante. Di waktu yang sama, pria misterius yang muncul di awal cerita telah sampai di kota dan masuk ke bar. Dia meminum banyak minuman keras dan meminta hamburger mentah kepada Lucy si waitress. Tapi Lucy tidak mau memberikannya. Karena tidak diberikan, pria misterius itu pun marah dan mengancam Lucy. Tepat pada saat itu, Sheriff Eben masuk ke bar dan memerintahkan pria misterius itu untuk tidak mengganggu Lucy. Tapi, pria itu malah menantang Sheriff Eben dan mau memukulnya. Lalu plok, tiba-tiba ada senjata tertodong ke kepala pria misterius itu, yang ternyata itu adalah Stella, mantan pacar Eben yang datang menolong. Di tempat lain, 3 orang pekerja ledeng yang baru selesai bekerja sedang dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba salah satu dari mereka ditarik dan dilemparkan kembali dalam kondisi leher yang sudah terkoyak-koyak. Sontak mereka pun menjerit ketakutan dan langsung berlari sekencang mungkin meninggalkan TKP. Di kantor polisi, Sheriff Eben menginterogasi si pria misterius itu. Seketika itu juga jaringan komputer, telepon, listrik, dan generator tiba-tiba mati total. Si pria misterius itu senang dan mengatakan bahwa mereka akan datang. Sheriff Eben pun memutuskan untuk keluar memeriksa sarana pembangkit listrik kota dan meminta Stella, Jack, dan Helen untuk tetap di kantor polisi untuk mengawasi si pria misterius. Sesampainya di pembangkit listrik, Eben menemukan ceceran darah di salju dan melihat kepala Gus yang sudah terpotong tertancap di atas tiang di depan pintu. Eben pun terkejut dan langsung pergi meninggalkan tempat itu untuk kembali ke kota. Di sepanjang perjalanan, Eben menginstruksikan kepada warga untuk kembali ke rumah, mengunci pintu dan menyiapkan senjata. Eben juga meminta para warga yang punya anak kecil untuk kembali ke rumah, dan bagi yang tidak punya anak untuk berkumpul di tempat yang aman. Pada saat yang sama, di salah satu rumah warga tampak sepasang suami istri yang bernama Ali dan John.
Ali yang sedang membuat makan malam di dapur dikejutkan oleh vampir yang menerobos masuk lewat jendela dapur. Vampir itu menangkap dan menarik Ali keluar dari jendela, dan John sontak berusaha mengejar sambil membawa senapan. Ali ditarik sampai ke kolong rumah, namun apa daya, John tak berhasil menyelamatkan Ali. Scene pun berpindah kembali ke Eben yang telah sampai di kantor polisi dan mulai menginterogasi si pria misterius berkaitan dengan kematian Gus. Eben bertanya, dengan siapa saja pria misterius itu datang ke kota itu. Tapi pria itu tidak mau memberitahu dan hanya terus berkata bahwa mereka semua yang ada di kota itu akan mati. Eben dan Stella pun memutuskan untuk mencari siapa yang melakukan itu terhadap Gus. Tapi perjalanan mereka terhenti oleh sekumpulan vampir yang mencegat dan menyerang mereka. Tapi untung saja Stella dan Eben berhasil bertahan dan melarikan diri kembali ke pusat kota. Namun sesampainya di kota, mereka dikejutkan dengan kondisi kota yang berantakan. Eben pun segera bergegas kembali ke kantor polisi dan semakin terkejut menemukan banyak ceceran darah. Sedangkan Jack dan Helen tak ada di situ. Hanya ada si pria misterius yang masih hidup terborgol di situ. Scene berpindah memperlihatkan kawanan vampir yang dipimpin oleh seorang vampir cerdik yang memerintahkan kawanannya untuk memenggal kepala dari mayat-mayat yang berserakan. Ini maksudnya supaya mayat-mayat itu tidak hidup kembali dan menjadi vampir seperti mereka. Mereka ini eksklusif teman tante. Mereka memilih kelompoknya dengan eksklusif. Jadi gak sembarangan mengubah manusia jadi vampir seperti mereka. Sementara itu, kawanan vampir terus menyerbu pemukiman warga, memangsa dan membunuh tanpa belas kasihan, sehingga membuat kota Barrow menjadi sangat mencekam dan dipenuhi oleh tumpahan darah. Akhirnya Sheriff Eben dan Stella sampai di tempat berkumpulnya warga. Di sana ada Jack yang selamat dari serbuan vampir. Betapa senangnya Eben menemukan Jack yang selamat di situ. Mereka berdiskusi untuk mencari tempat perlindungan yang lebih aman. Akhirnya semua pun setuju untuk berpindah ke rumah seorang warga bernama Charlie yang punya loteng rahasia di rumahnya. Mereka pun bersembunyi di loteng tersebut beberapa hari, sambil berusaha untuk tetap diam, tidak berisik, menjatah sisa makanan, dan tidur bergantian demi keamanan mereka. Lalu cerita berpindah ke pria misterius itu. Bos vampir menghampiri pria itu dan berkata akan melindunginya, karena pria itu telah membantu dan melakukan apa yang dia perintahkan. Rupanya pria misterius itu yang merusak jaringan satelit dan komunikasi di kota Barrow untuk melancarkan aksi para kawanan vampir. Setelah beberapa hari bertahan di loteng, suatu malam mereka mendengar suara wanita minta tolong. Eben menyadari bahwa itu adalah jebakan. Wanita itu dijadikan umpan oleh kawanan vampir. Namun Eben tetap berusaha menolong si wanita. Namun apa daya teman tante, Eben tak bisa berbuat banyak karena wanita itu dikerubungi oleh kawanan vampir yang marah karena tidak berhasil mengumpan si wanita. Setelah tidak berhasil menolong si wanita, Eben pun hendak kembali ke loteng persembunyian. Tetapi tiba-tiba dikejutkan oleh John yang memanggilnya, yang bersembunyi di kolong sebuah rumah. Eben pun berusaha menolong John, tapi alangkah terkejutnya Eben, karena ternyata John telah berubah menjadi vampir dan berusaha untuk membunuh Eben. Akhirnya Eben pun terpaksa memenggal kepala John. Suatu malam, salah satu warga lansia yang bernama Isaac mengendap keluar turun dari loteng. Meskipun Stella dan Wilson anak dari Isaac berusaha membujuknya kembali, mereka gagal. Isaac pun berhasil kabur. Wilson bersikeras untuk menyusul ayahnya.
Meskipun Stella sudah mencoba melarang, tapi Wilson mendorong Stella sampai terbentur di pinggiran meja. Eben terbangun karena suara gaduh. Dia menyusul ke bawah dan berusaha menolong Stella. Pada saat mereka hendak naik kembali, tiba-tiba seorang vampir masuk ke dalam rumah. Hampir saja mereka ketahuan. Mereka diselamatkan oleh suara Wilson dari arah luar rumah sehingga si vampir segera keluar mengejar si Wilson. Karena merasa loteng persembunyian sudah tidak aman, akhirnya mereka memutuskan untuk berpindah ke Utility Dome, tempat cadangan generator kota. Di perjalanan, mereka mampir ke Toserba untuk mengambil suplai makanan, perlengkapan medis, dan keperluan lain yang sedang mereka perlukan. Pada saat sedang mengumpulkan suplai, mereka dikejutkan oleh kemunculan seorang vampir anak-anak yang sedang memangsa dengan sadisnya. Mereka pun terpaksa membunuh anak tersebut. Jarang-jarang ya teman, ada penampakan vampir anak di film bertemakan vampir. Setelah beberapa hari bersembunyi di Toserba, mereka memutuskan untuk segera bergerak kembali. Akan tetapi badai salju yang telah mereda justru membuat mereka semakin rentan ketahuan. Stella menyarankan untuk memancing kawanan vampir tersebut ke rumah kaca yang memiliki lampu sorot ultraviolet untuk memberi kesempatan kepada yang lain untuk bergerak ke utilitor. Eben setuju. Eben segera memancing kawanan vampir ke rumah kaca. Pada saat kawanan vampir itu mau menerobos ke rumah kaca, Eben menyalakan lampu sorot sinar ultraviolet sehingga membuat kawanan vampir terbakar. Setelah berhasil lolos dari rumah kaca, Eben segera menyusul teman-temannya. Pada saat itu, rekannya Carter mengatakan bahwa dia terinfeksi oleh vampir kecil yang ada di Toserba dan meminta Eben untuk mengakhiri hidupnya karena dia tidak ingin berubah menjadi vampir. Pada hari ke-27, Eben dan Stella melihat kilasan cahaya kecil dari rumah Billy. Mereka pun menolongnya dan bergegas menuju ke Utilitor Dome. Di perjalanan, Stella sempat menolong seorang anak kecil yang sedang dijadikan umpan oleh para vampir. Akan tetapi, sayang sekali Stella dan Eben terpisah. Pada saat Eben sampai di Utilitor Dome, dia tidak menemukan Stella. Ternyata Stella terjebak di kolong sebuah mobil dengan dikelilingi oleh kawanan vampir ganas tersebut. See the car, the wreck on the right. Too many of them. They kill us before The sun comes up tomorrow. Kawanan vampir tersebut menuangkan minyak di jalanan-jalanan kota. Mereka berniat membakar seluruh kota agar tidak ada manusia yang selamat dan menjadi saksi mata. Di tengah keputusasaan Eben untuk menolong Stella, Eben melakukan keputusan yang fatal. Eben menyuntikkan darah mayat vampir ke tubuhnya
untuk berubah menjadi vampir agar dapat menolong Stella dari kepungan bos vampir dan kawanannya. Thanks, little brother. Hal ini berhasil, teman tante. Pada saat Eben mulai berubah, Eben pun segera keluar dan bertarung membabi buta melawan bos vampir dan kawanannya. Mereka bertarung secara sengit, terlempar ke sana dan ke sini. Akhirnya, Ebenlah juaranya. Eben berhasil membunuh si bos vampir. Melihat bosnya tewas, sisa kawanan vampir pun mundur perlahan dan meninggalkan mereka. Scene diakhiri dengan Eben dan Stella duduk bersama menunggu matahari terbit. Akhirnya tubuh Eben pun habis terbakar. Demikianlah cerita 30 Days of Night ini, teman tante. Jangan lupa di subscribe dan di like ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.